Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kali ini aku mau ceritain pengalaman yang dialami oleh temanku, yang sebelumnya pernah dia ceritain ke aku sekitar tahun 2014 atau 2015. Awalnya sih aku udah mulai lupa sama cerita ini. Cuma karena lagi ngobrol-ngobrol sama suami, tiba-tiba keinget aja sama cerita ini. Jadi langsung aja aku ceritain ya. Cuman untuk tempat dan detailnya gak terlalu aku ceritain. Panggil aja namanya Bu Dewi. Aku itu kenal sama dia karena dia teman saudara dan umurnya juga jauh di atasku. Terus kita tuh sering ngumpul bareng, buka puasa bareng, sholat tarawih bareng, kayak gitu-gitu deh. Akhirnya aku sama Bu Dewi jadi akrab juga, jadi deket sama suaminya Bu Dewi, jadi kenal deh kita. Terus mulailah sering ngabisin waktu bareng, kayak Bu Dewi kadang main ke rumahku, terus juga kadang aku juga diajak main ke rumahnya Bu Dewi. Bu Dewi itu tinggal di salah satu asrama. Untuk lebih jelasnya, kayaknya gak usah aku ceritain karena untuk privasinya dia ya. Terus di asrama itu tuh aku sempat beberapa kali tuh kayak penasaran gitu. Dari satu rumah dari sampingnya rumah Bu Dewi itu tuh kayak kosong. Terus beberapa kali kesana aku merhatiin rumah itu. Gak tau kenapa aku tuh ngerasa kayak di dalam rumah itu tuh kayak sedih, marah, penyesalan. Cuman yang gak ngerti juga, mungkin perasaanku doang kali ya. Terus sampai ke berapa kalinya aku diajak ke rumahnya Bu Dewi. Kalau gak salah pas maghrib, kita kayak lagi makan gitu. Aku nanya lah, Bu, itu yang satu rumah di samping rumahnya Bu Dewi tuh kenapa kok kosong? Bukannya Bu Dewi bilang katanya di asrama ini semuanya keisi ya, yang kosong cuma 1-2, itu pun di pojok. Kebetulan rumahnya Bu Dewi ini di bagian depan lah. Terus Bu Dewi tuh bilang, oh rumah itu yang adalah dia sebutin nomornya. Iya Bu, kok kosong sih, kenapa? Bukannya bagian depan ibu bilang gak ada yang kosong. Oh iya, yang itu emang kosong karena gak ada yang mau nempatin. Loh emang kenapa? Terus Bu Dewi mulai bercerita lah. Jadi dulu banget, jauh sebelum Bu Dewi tinggal di asrama itu. Karena waktu itu suaminya Bu Dewi ditugaskan di kota lain ya, bukan di kota yang sekarang. Di situ terjadi insiden yang tidak baik. Awalnya kan di situ ditempati oleh suami istri baru, tapi belum mempunyai anak. Terus suaminya ini mulailah ditugasin ke luar kota, tapi gak terlalu jauh dari kota itu. Jadi makanya kan gak pindah asrama, karena kayak suaminya itu kadang pulang 2 hari, kadang pulang 3 hari. Soalnya jarak yang ditempuh juga sekitar 2 atau 3 jam lah keluar kotanya itu. Akhirnya ya udah gak pindah asrama, tetap di situ. Dan juga ditugasin keluar kotanya itu kayak cuman untuk perbantuan doang. Jadi kayak nggak
nggak lama gitu loh. Si istrinya ini ternyata selingkuh dengan salah satu anggota juga yang tinggalnya di asrama komplek yang sama. Sebenarnya ibu-ibu sana tuh udah tahu. Kadang si cowok atau si bapak ini tuh kayak sebelum subuh jam 4, jam 3 itu diam-diam masuk ke rumah si perempuan ini. Terus nanti subuh keluar gitu. Suka ada aja yang mergokin, cuman mereka nggak mau ikut campur dan ngerasa ya udah deh itu bukan urusan gue. Jadi ya udah deh masing-masing aja, karena ya mungkin mereka juga nggak mau nyari masalah kali ya. Terus suatu hari suaminya si perempuan ini tiba-tiba pulang cepet tanpa memberitahu ke si istri. Pulang cepet, dan pas pulang kan si suaminya juga bawa kunci rumah ya, karena kadang kan suaminya pulang tengah malam, kadang pulang jam kayak sebelum subuh, kayak masih pagi banget. Jadi biar nggak usah ngebangunin istrinya atau nggak usah nunggu istrinya bangun dulu baru buka pintu, akhirnya pintu rumah itu dibikin 2 kuncinya dan suaminya juga bawa. Pulanglah suaminya itu, pulang mendadak. Buka pintu sendiri, pas masuk ke dalam rumah, suaminya ini mulai aneh karena dengar suara mendesah. Dan ketika si suaminya masuk ke dalam kamar, suaminya ini ngeliat istrinya dan si bapak yang satu komplek asrama itu tidak mengenakan busana dan sedang melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seseorang yang sudah berumah tangga. Terus akhirnya si suami marah, kesel, ngerasa dikhianati, dan ya apapun itu. Terus akhirnya si istri dan si bapak ini dihilangkan nyawanya oleh si suami yang sedang marah karena memergoki istrinya sedang selingkuh dengan orang yang dia kenal. Karena gimana nggak kenal orang? Kan mereka itu suaminya itu satu pekerjaan, satu komplek asrama, otomatis kenal kan. Karena kedengeran suara berisik, para tetangga pada keluar. Terus pas udah di depan pintu rumahnya itu kan, pintu rumahnya ketutup ya, diketok-ketok terus dibuka. Pas dibuka kan nggak dikunci. Si suami ini yang sudah menghilangkan nyawa istri dan selingkuhannya, dia langsung bunuh diri. Dan kasusnya tidak diangkat oleh media manapun karena ya udah, mungkin untuk nama baik asrama itu sendiri atau untuk nama baik pekerjaannya sendiri, aku juga nggak ngerti. Karena kata Bu Dewi, kasusnya tuh nggak diangkat sama sekali. Terus setelah itu rumah itu mulai serem lah. Sempat kosong beberapa tahun, terus pernah ditempati juga, cuman ditempati hanya kurang dari 1 minggu langsung keluar lagi, pindah ke asrama kayak misalkan rumah ini nih nomor 5, cuma ditempatin 1 minggu, terus akhirnya pindah ke rumah yang nomor lain karena nggak sanggup gitu. Di rumah nomor 5 tuh katanya banyak banget gangguannya.
akhirnya dikosongkan dan tidak pernah diisi lagi oleh siapapun. Sampai akhirnya Bu Dewi suaminya itu ditugaskan di kota itu. Terus akhirnya pindahlah di situ, lama banget. Dan ternyata Bu Dewi pernah mengalami beberapa kejadian lah di situ. Awalnya itu pagi-pagi, kan anaknya tuh TK ya. Bu Dewi tuh pagi-pagi nyari sarapan lah, sekitar jam 5 mungkin atau setengah 6. Nyari sarapan keluar dan di situ masih agak sepi, orang-orang masih pada di dalam rumah. Bu Dewi keluar gitu nyari sarapan. Ngeliatlah di pekarangan rumah nomor 5 itu ada yang lagi nyapu aja gitu. Terus ya biasa kan, namanya satu komplek atau satu asrama, Bu Dewi bilang permisi kan. Abis bilang permisi, tetap aja yang lagi nyapu halaman nggak nengok, nggak nyautin Bu Dewi, nggak apa, cuek aja, tetap nyapu halaman. Terus Bu Dewi beli sarapan, pas pulangnya lagi, padahal itu udah agak terang gitu, Bu Dewi lewat lagi, bilang lagi kan permisi, karena ngeliat yang lagi nyapu halaman tuh masih ada. Pas bilang permisi masih diem aja. Ya udah, Bu Dewi tetap jalan sampai pintu halaman belakang rumahnya itu. Kan pintu dapurnya itu tuh kayak menghadap ke garasi rumah kan, sama kayak pintu ruang depannya itu. Pas dia lagi buka pintu dapur, di belakang tuh ada yang ada yang kayak gitu-gitu. Terus Bu Dewi tuh nengok kan. Pas nengok ke belakang, ternyata di belakangnya Bu Dewi sudah berdiri perempuan yang tadi Bu Dewi lewat itu lihat lagi nyapu halaman rumah nomor 5 itu. Dengan keadaan yang sudah berbeda. Karena Bu Dewi lihat keadaannya itu kepalanya berlumuran darah. Terus abis itu Ibu Dewi pingsan. Dan dia gak inget apa-apa. Karena pas dia bangun, dia udah di kamar. Terus suaminya tuh nanya, "Ibu kenapa kok pingsan, sampai pingsan gitu di garasi rumah, kenapa?" Terus Bu Dewinya tuh karena kayak saking shocknya tuh dia nggak berani bilang apa-apa. Udah kan kejadiannya. Terus abis itu suaminya Bu Dewi juga ternyata pernah ngalamin hal yang sama kayak yang dialami Bu Dewi. Jadi dia habis tugas gitu, pulanglah sekitar pukul 2 malam. Pukul 2 malam pulang, naik motor. Pas pulang naik motor gitu, di depan rumah nomor 5 terlihat ada laki-laki lagi berdiri pakai seragam. Terus pas lagi lewat gitu kan ngeliat siapa tuh gitu kan, lagi berdiri pakai seragam. Suaminya Bu Dewi ini penasaran karena tengah malam ini siapa yang berdiri di depan rumah kan, pakai seragam lagi. Terus pas diliatin sambil ngelewat, karena kan gak jauh dari rumahnya Bu Dewi kan, sambil diliatin gitu, ternyata yang lagi berdiri tuh bukan orang. Karena suaminya Bu Dewi ngeliat laki-laki yang pakai seragam itu berdarah-darah gitu. Katanya berdarah-darah dengan keadaan satu matanya tuh hancur gitu, kayak lubang bekas ditembak. Terus ya udah, suaminya Bu Dewi tuh buru-buru aja masuk ke rumah. Terus karena dia ingat habis dari luar juga, dia buru-buru langsung mandi. Dan malam itu dia gak bisa tidur sampai pagi. Karena selama itu tuh dia ngedenger terus ada suara laki-laki
kayak lagi nangis, tapi suaranya itu sayup-sayup gitu loh, kayak ke bawah angin. Dan juga pernah kejadiannya pas lagi mau lebaran gitu deh, atau lebaran lewat berapa hari gitu, kata Bu Dewi. Kan beberapa ada yang sibuk kan nginep di rumah saudara, istrinya atau apa gitu. Pas Bu Dewi setelah berkunjung ke rumah saudara sama suaminya gitu, naik mobil, mereka pulang malam lah, jam 9 malaman. Dan pas mereka pulang, itu mereka ngeliat si perempuan yang Bu Dewi lihat lagi nyapu di halaman depan rumah nomor 5 itu lagi berdiri di depan pagar rumah nomor 5 itu sambil menghadap ke jalan. Dan itu yang ngeliat suaminya Bu Dewi dan anaknya. Anaknya Bu Dewi itu ada 2. Yang satu TK, yang satunya lagi kayak umur berapa ya? Mungkin umur 5. Karena Bu Dewi bilang anaknya ini kayak kesundulan lah gitu. Bedanya cuma 1 tahun. Mereka semua melihat si perempuan ini, bahkan anaknya Bu Dewi itu nangis karena ketakutan. Nangis sambil bilang takut, itu kayak gitu. Terus abis itu ya udah suaminya Bu Dewi itu bilang udah jangan diliatin, baca doa aja. Terus pulang langsung kunci pintu, langsung bersihin badan, kayak ganti baju kayak gitu-gitu. Dan Bu Dewi bilang juga katanya sering banget warga situ pun ngeliat sosok itu. Cuman untuk detailnya Bu Dewi lupa. Dan jujur aku alhamdulillahnya selama aku kesana aku nggak ngeliat apapun itu, karena kadang setelah sholat maghrib aku pulang, dan pulangnya pun diantar Bu Dewi gitu. Dan aku gak mau nengok ke rumah itu. Ya sampai situ aja kali ya ceritanya. Terima kasih banyak karena sudah mendengarkan YouTube channel Catatan Si Roy.